terdapat fase-fase tertentu di mana libido ibu itu dapat naik dan turun. Bagaimana jika lakukan hubungan seksual? Apakah aman atau tidak? Terutama pada trimester 1 yang sering ditanyakan. Dan apa yang terjadi di tubuh ibu saat berhubungan seksual? Dan sebagai materi terpanas hari ini, kita akan bertemu dengan pakar seksologi atau seksual di bagian obstetri dan ginekologi. Kita akan membahas paparan tentang hubungan seksual saat hamil. Beliau adalah Dr. Arya Prasetya Maksum, SPOG. Beliau adalah sebagai staf di bagian uroginekologi rekonstruksi Bandung. Dr. Arya, waktu dan kami persilahkan. Terima kasih kepada Dr. Yogi. Alhamdulillah mendapat julukan pakar seksolog. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai apakah hubungan seksual saat hamil dapat memicu kontraksi prematur. Pertanyaan ini menjadi perhatian bagi sebagian pasangan suami istri. Karena mereka merasa takut untuk melakukan berhubungan seksual pada hamil. Pada saat kehamilan, mereka takut beranggapan bahwa hubungan seksual dapat membahayakan bagi bayinya, atau bahkan dapat menimbulkan kontraksi dan akhirnya dapat lahir secara prematur. Tapi tidak sedikit juga sebagian besar dari mereka menganggap bahwa hubungan seksual saat hamil justru dapat menginduksi persalinan, sehingga mereka disarankan untuk melakukan hubungan seksual terutama pada saat trimester akhir. Ini mungkin pertanyaan yang sering kita temukan pada saat praktik sehari-hari. Mereka bertanya bagaimana jika berhubungan seksual lalu terjadi kontraksi. Lalu bagaimana jika lakukan hubungan seksual, apakah aman atau tidak? Terutama pada trimester 1 yang sering ditanyakan. Lalu jika terjadi pecah ketuban, apa yang harus dilakukan? Sebagai pengantar, pada saat kehamilan, terdapat fase-fase tertentu di mana libido ibu itu dapat naik dan turun. Pada trimester pertama contohnya, gejala-gejala kehamilan awal seperti mual muntah yang berlebihan, atau nyeri pada payudara, atau terjadinya peningkatan kelenjar air ludah, itu dapat mengurangi libido ibu. Lalu pada trimester kedua, sudah mulai terjadi peningkatan estrogen dan volume darah di tubuh ibu. Peningkatan volume darah ini, terutama di bagian klitoris dan vagina, dapat meningkatkan sensitivitas terhadap rangsang seksual, dan dipercaya dapat mempermudah terjadinya orgasme. Lalu pada trimester ketiga, seiring dengan perkembangan janin yang semakin membesar, perut ibu yang semakin membesar, yang kadang disertai dengan keluhan kontraksi palsu atau bahkan adanya nyeri pinggang, ini dapat membuat libido ibu semakin menurun. Meskipun demikian, kedekatan emosional suami istri yang difasilitasi dengan hubungan fisik harus tetap dipelihara meskipun dalam keadaan hamil. Namun, yang menjadi perhatian, hubungan seksual pada saat hamil ini lebih pada keinginan, kenyamanan, dan kepuasan ibu. Walaupun pasangan menginginkan tetap berhubungan intim saat hamil, terkadang masih ada kekhawatiran bahwa hubungan intim ini dapat menyebabkan kontraksi atau persalinan prematur. Lalu yang menjadi pertanyaan, respon tubuh apa saja yang mengakibatkan kontraksi, dan apa yang terjadi di tubuh ibu saat berhubungan seksual? Kita balik sebentar ke fisiologi kontraksi uterus. Pada saat kontraksi, dua hormon yang penting dalam terjadinya kontraksi uterus yaitu adalah oksitosin dan prostaglandin. Namun selama kehamilan, dominasi progesteron ini dapat menekan terjadinya aktivasi reseptor oksitosin dan mencegah terjadinya sintesis dari prostaglandin. Seiring dengan usia kehamilan yang bertambah, terutama pada akhir-akhir persalinan, rasio estrogen dan progesteron meningkat. Estrogen ini berkebalikan atau berlawanan fungsinya dengan progesteron. Dia justru menginduksi oksitosin reseptor pada rahim dan juga menstimulasi prostaglandin untuk berkontraksi di rahim. Lalu apa yang terjadi pada saat kontak seksual? Pada saat seksual arousal, terjadi peningkatan produksi oksitosin maternal. Apalagi ditambah jika terjadinya orgasme.
orgasme diyakini dapat memicu pelepasan oksitosin endogen. Selain itu, pelepasan cairan seminal ditambah dengan ejakulasi sperma yang mengandung prostaglandin. Terdapat 3 patofisiologi atau mekanisme yang terjadi selama hubungan seksual. Pelepasan oksitosin itu dimulai saat terjadi foreplay, pada saat penetrasi maupun terjadi pada saat orgasme. Lalu terjadi juga pelepasan prostaglandin dan mekanika atau kontak langsung. Yang pertama, pelepasan oksitosin saat foreplay. Baik itu stimulasi puting atau genital, dapat menyebabkan pelepasan oksitosin endogen, sehingga memicu terjadinya kontraksi prematur. Namun pada reaksi yang diakibatkan oleh stimulasi puting, ini sangat jarang terjadi dan biasanya hanya reda dalam 15-90 menit. Lalu pada saat orgasme, terjadi pelepasan oksitosin endogen. Kontraksi uterus yang polanya mirip dengan persalinan, namun intensitasnya lebih rendah. Meskipun demikian, sebuah studi yang dilakukan oleh Master dan Johnson menyebutkan bahwa persalinan prematur akibat kontraksi uterus ini jarang terjadi, sangat jarang. Lalu pada saat penetrasi ada yang namanya refleks Ferguson atau fetal ejection reflex. Ini terstimulasi oleh adanya tekanan dari penetrasi vaginal atau pada cervix, sehingga menghasilkan produksi oksitosin dan kontraksi uterus. Lalu yang kedua, mekanisme terjadi pelepasannya prostaglandin. Prostaglandin ini fungsinya dapat menstimulasi aktivitas otot-otot rahim dan menginduksi persalinan. Pada persalinan normal, level prostaglandin ini meningkat di cairan amnion, plasenta, myometrium, dan darah. Lalu semen yang mengandung prostaglandin juga dikhawatirkan dapat menginduksi persalinan melalui kontak langsung dengan serviks atau yang diabsorpsi dari mukosa vaginalis. Meskipun demikian, penelitian dilakukan oleh Kavanagh dan kawan-kawan tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan efek koitus pada induksi persalinan karena adanya kandungan prostaglandin pada semen. Lalu yang terakhir ini kontak langsung. Beberapa wanita itu kadang mengeluhkan nyeri atau tidak nyaman setelah melakukan hubungan seksual. Namun pada wanita dengan kehamilan yang risiko rendah, rasa tidak nyaman ini belum tentu menandakan adanya trauma fisik ataupun pada bayi. Lalu penelitian dilakukan oleh Sayle dan kawan-kawan dari 1.835 wanita mengatakan tidak ada hubungan antara hubungan seksual dengan persalinan prematur. Masih dari jurnal yang sama, dari sumber yang sama, mereka membandingkan aktivitas seksual yang dilakukan dengan kejadian persalinan prematur. Tidak terdapat data atau nilai yang bermakna dalam penelitian ini, sehingga mereka menyimpulkan tidak ada hubungan antara kegiatan seksual dengan persalinan prematur. Lalu dari penelitian selanjutnya, sering juga kita temui ini, bahwa pasien disarankan untuk melakukan hubungan seksual untuk pelunakan serviks atau untuk menginduksi persalinan. Tapi dari hasil yang ditulis oleh penulisnya disebutkan bahwa hubungan seksual ini belum tentu dapat mengakibatkan persalinan, induksi persalinan, sehingga mereka membutuhkan penelitian lebih lanjut. Lalu dari sumber selanjutnya ini mendukung dari penelitian sebelumnya. Ini dilakukan pada tahun 2019. Di situ juga disebutkan bahwa hubungan seksual tidak dapat menginduksi dari persalinan spontan. Lalu bagaimana yang harus kita batasi atau kita berikan edukasi untuk bahkan melarang dilakukan hubungan seksual? Yaitu kehamilan yang disertai dengan risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi ini dapat mengakibatkan persalinan prematur. Yang pertama, riwayat persalinan prematur dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya persalinan prematur lebih besar, sehingga disarankan untuk dibatasi apalagi jika sudah terjadi kontraksi. Lalu pada pasien yang dengan serviksnya pendek, hal ini bisa dibuktikan dari pemeriksaan ultrasonografi misalnya, lalu yang dengan terpasang sirkulase. Mereka ini adalah faktor-faktor yang dapat memicu persalinan prematur. Lalu yang telah terjadi ketuban pecah dini, dan juga plasenta previa atau bahkan dengan pasien yang dengan gemeli. Pada kehamilan risiko tinggi, pembatasan kontak seksual ini sebaiknya disesuaikan per kasus individual dan juga diperhatikan kondisi klinis ibu. Mengenai posisi ini yang didapatkan, tetapi dihubungkan dengan kenyamanan dari ibu, karena
tetap harus mementingkan kenyamanan dari ibu jika akan melakukan hubungan seksual pada saat kehamilan. Di sini disebutkan hanya pada posisi yang woman on top atau wanita di atas, tetapi berhadap-hadapan itu berpengaruh signifikan terhadap kenyamanan ibu. Sedangkan posisi yang lain tidak ditemukan. Jadi, take home message yang didapatkan, pada kehamilan risiko rendah, kontak seksual selama kehamilan dengan memperhatikan kenyamanan dan kepuasan ibu tidak dibatasi. Lalu, bukti yang ada juga tidak mendukung risiko terjadinya KPD ataupun persalinan prematur jika dilakukan hubungan seksual pada trimester 2 atau 3 kehamilan. Namun, pada kehamilan risiko yang tinggi, yaitu dengan adanya riwayat persalinan prematur atau telah terjadi KPD, justru harus dibatasi untuk melakukan hubungan seksual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Dokter Arya. Presentasinya sangat panas sekali ya. Kita bertemu dengan kata-kata orgasme, posisi, dan yang lain-lain. Terima kasih, Dokter Arya.